Jadi kembalilah kepada yang punya lambang. Diri manusia kita pun ya lambangnya Tuhan. Jangan menyembah, jangan meyakini keberadaan kewujudan diri kita. Yakini keberadaan kewujudan siapa yang menciptakan yang wujud ini. Itulah yang dimaksud mengabdi, menyembah kembali kepada Allah. Tidak menyembah lambang manusianya. Kalau kita menyembah lambang manusianya, jangankan diri kita. Nabi Muhammad saja dilarang. Muhammad, jangan sekali-kali kau membahas tentang roh. Kenapa? Karena roh itu rahasiaku. Apa maknanya? Ketika Muhammad yang masih ada di dalam dadanya, tak mampu berbicara tentang ketuhanan. Tak mampu bicara tentang roh. Akan tetapi berhubung Muhammadnya sudah tak ada lagi di dalam hatinya, maka yang menyampaikan ketuhanan yang dikisahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah sendiri. Berarti yang bersyariat ya Allah sendiri, yang torekoh ya Allah sendiri, yang hakikat ya Allah sendiri, yang makrifat ya Allah sendiri. Kita tidak punya apa, enjoy saja. Wong miliknya Allah semua, wong kita tidak memiliki apa yang mau kita kerjakan, ya ikuti saja apa yang diperintahkan. Diperintah ngerokok, ya ngerokoklah. Diperintah ngopi, ya ngopilah. Diperintah sholat, ya sholatlah. Diperintah kerja, ya kerjalah. Sesuai apa yang ada di kerentaknya hati. Maka dari itu ada ungkapan, ikuti kata hatimu, yaitu maknanya ikutilah Tuhanmu yang berkuasa atas hatimu. Silakan Kang Mas, ada pertanyaan lagi kira-kira? Yuk ngopi-ngopi Kang Mas. Ngopi silakan. Monggo. Betapa pentingnya ilmu ketuhanan ini. Ceritakan padaku wajahku. Kalau kita bercerita tentang wajah masih ada kenyataan kewujudan diri manusia kita, maka kita terbentur dengan wajah-wajah yang dohir. Maka dari itu untuk belajar ilmu ketuhanan atau belajar ilmu makrifat itu dulu disuruh berkaca dahulu. Jadi dulu saya waktu pencarian berkaca di dalam kaca, apa maknanya? Saya sudah berkaca ini, apa sih maknanya berkaca ini? Ternyata ketika sudah dipahamkan suhudul wahda bil kasro wa suhudul kasro bil wahda, pandanglah dari yang satu kepada yang banyak dan pandanglah kembalikanlah dari yang banyak kepada yang satu. Itu yang dimaksud berkaca ternyata. Maknanya ketika kita berkaca, di balik wajahku, di balik manusiaku ini ada siapa? Tentunya di balik wajah dan di balik manusiaku ini ada yang mencipta. Berarti yang dilihat itu siapa? Yang dilihat itu makhluknya apa kholiknya? Tergantung manusianya. Bila manusianya belum bisa menembus sang kholik, pasti yang dipandang hanyalah wajah diri manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih nyembah diri manusianya. Manusianya masih mempertuhan-tuhan-tuhan diri manusianya. Akan tetapi bila manusianya sudah rela ridho bahwa hidup ini Allah sesuai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal lagi terus menerus mengurusi makhluk-makhluknya. Maknanya bila kita manusianya sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, nyata wajah Allah itu, maknanya wajah Allah itu apa? Hidup yang menghidupi manusianya. Bila tanpa hidup, apa manusianya bisa melihat wajahnya? Waalaikumsalam Kang Penyu Langit. Bila manusia tidak hidup, apa manusia bisa melihat diri manusianya, bisa melihat wajahnya, bisa bersyariat, bisa beraktivitas? Itulah semuanya bayang-bayang
Allah itu. Maka Allah masih bayang-bayang bila manusianya yang jadi Tuhan. Tapi bila manusianya sudah serahkan hidup dan badannya, maka bayang-bayang manusianya hancur lebur di dalam kenyataan Tuhannya. Silakan Kang Panyurip. Silakan ada pertanyaan lagi, sahabat-sahabat. Semoga apapun yang dijawab mudah dipahami ya. Mudah dipahami, mudah diresapi. Yang penting taruh dulu setannya. Agar apa? Agar Anda paham. Bila yang memahami setannya pasti bangkang. Bila yang melihat setannya pasti ngeyel. Tidak mau setan itu sujud kepada Adam. Dan tidak mau manusia itu sujud kepada ketidakadaannya. Sujud kepada keadamannya. Tidak mau manusianya. Bila dikatakan manusianya yang gaib, Allahnya yang wujud. Maka dari itu paparan YouTube Uripe Allah ini berlaku hanya dipahami bagi orang-orang yang sudah terbaiat hatinya. Maknanya apa? Hati orang-orang yang sudah rela, ridho bahwa sesungguhnya manusianya tidak ada, yang ada hanya Allah. Kenapa? Araftu Robbi bi Robbi, yang mengenal Tuhanku hanya dengan Tuhanku. Hanya Allah yang mengenal Allah, sama dengan diri Anda, sama dengan diri saya. Yang mengenal Abdul Halim ya Abdul Halim, yang mengenal diri Anda ya Anda. Tak berhak saya menilai Anda, dan tak berhak pula Anda menilai saya. Kenapa? Karena qiyamuhu binafsihi. Allah nafsi-nafsi yang ada di dalam diri manusia. Allah nafsi-nafsi di dalam peran-peran manusia. Meskipun nafsi-nafsi, meskipun berbeda-beda, tetap satu juga. Indah Kang Mas. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nanti insya Allah pukul 8:30 kita usaikan pertemuan ini. Mohon pencerahannya yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Itu kan masih nama. Maknanya sesungguhnya bidzatillahirrahmanirrahim. Dengan zatnya Allah lah kasih sayang itu ada. Apa maknanya? Dengan hidup inilah kasih dan sayang itu ada. Yang ada dalam diri manusia, kasih dan sayang selama ini kita mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi anak dan sebagainya. Itulah bentuk tanda bukti kasih sayangnya Allah. Bila tidak ada hidup, ya tidak ada kasih sayang. Itulah yang dimaksud bizatillah, dengan zatnya Allah. Hilangkan pengkajian diri ya. Alhamdulillah. Mohon penjelasannya agar kesadaran selalu terhubung. Selama ini kita merasa paham tentang kajian paparan Uripe Allah, kajian ketuhanan. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Untuk mengingat Allah. Tetapi di dalam ingat, tetapi di dalam lupanya, yang jadi Tuhan masih manusianya. Apa bedanya? Masih manusianya yang menjadi Tuhan. Jadi untuk mencapai kesadaran, untuk sambung terus, ya hanguskan diri manusiamu, baiatlah dirimu. Ya Anda harus mencari guru pembimbing di tempat Anda sana yang guna untuk mutu qabla antal maut, yang mana sang guru pembimbing itu agar menuntun Anda agar bisa melepaskan diri Anda di hati Anda dan membaiat Anda. Carilah guru itu. Jangan belajar sendiri lewat YouTube tanpa guru. Bila belajar di YouTube sendiri, dipaham-pahami sendiri, ya akhirnya iblis dan setan yang menggurui, iblis dan setan yang menjadi mursidnya, iblis dan setan yang akan membimbingnya.
Maka di YouTube Paparan Uripi Allah ini hanya wasilah, hanya pelantara supaya Anda mencari guru pembimbing yang asli di area Anda sana. Guna apa? Guna bertemu dengan guru yang sejati. Tidak mungkin manusia bisa belajar sendiri. Contoh, Anda sekolah dulu TK, SD, SMP, SMA, kuliah tanpa berguru di tempat formal. Anda belajar sendiri. Waktu SD Anda beli buku SD, waktu SMP Anda beli buku SMP, waktu SMA Anda beli buku SMA, waktu kuliah Anda beli buku kuliah, Anda belajar sendiri. Selamanya tak akan ada pengukuhan dan mendapat ijazah alias musprawai sia-sia. Tidak bisa untuk buat bekal bekerja.